Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke chapter 6. Chapter 6 yaitu adalah model regresi linear dua variabel. Dengan saya Yofta Widianto, NIM 0717090. Apa sih yang akan kita bahas di chapter 6 ini? Yang pertama yaitu regresi melalui titik origin atau dari titik awal. Yang kedua adalah skala dan unit pengukuran. Yang ketiga adalah regresi pada variabel yang distandarisasi. Yang keempat adalah bentuk-bentuk fungsional dari model regresi. Itu nanti seperti apa aja, bentuknya apa aja, nanti kita akan bahas di chapter ini. Selanjutnya yaitu mengukur elastisitas dari model regresi yang pertama, yaitu log linear model. Dan selanjutnya yaitu ada semi log model, yaitu di dalamnya terdapat log lin dan lin log model. Kita akan pelajari satu persatu. Yang ketujuh adalah model reciprokal. Nanti seperti apa sih? Pasti asik banget kan kata reciprokal. Yang terakhir yaitu memilih bentuk fungsional dari model-model yang sudah kita. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Topik pertama yaitu regresi melalui titik origin atau melalui titik awal. Oke, dari persamaan ini menurut teman-teman gimana? Jadi di sini dari regresi linear biasa itu kan biasanya ada beta satunya atau ada interceptnya. Tetapi di sini ternyata interceptnya nggak ada atau interceptnya atau beta satunya sama dengan 0. Nah, nih intercept tidak ada atau 0. Dari model inilah yang dinamakan dengan regresi melalui titik origin. Jadi seperti itu, di mana di sini interceptnya tidak ada. Kemudian kita coba bandingkan antara regresi melalui titik origin dengan regresi linear biasa. Dari sini kita ketahui bahwa beta 2-nya ini dari regresi linear biasa, variansinya ini sudah dipelajarin di bab 3, babnya Mbak Made kemarin. Nah, kemudian dari regresi yang melalui titik origin ini, seperti ini betanya, variansinya ini seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat penurunan dari sini biar dapat ini itu gimana, bisa lihat di Appendix 6A.1 itu ada di halaman 198 di buku kita. Kemudian dari ini perbedaannya apa sih yang menonjol? Nah, di sini ada perbedaannya. Di mana ini yang regresi melalui titik origin, di sini yang linear. Di mana dari sigma errornya dari model yang melalui titik awal itu sama dengan 0. Tapi kalau yang regresi linear biasa itu 0. Ya, di sini tidak sama dengan 0, di sini 0. Kemudian yang kedua itu dari R kuadrat atau koefisien determinasi. Ya. Nah, di sini bisa mungkin negatif, tapi kalau yang linear non negatif. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke koefisien determinasinya. Jadi koefisien determinasinya si model regresi melalui titik asal, yaitu R kuadratnya itu seperti ini, dimana nilainya seperti ini. Nah, perlu kita ingat juga teman-teman bahwa kita tidak bisa langsung membandingkan atau dibandingkan dengan R kuadrat dari model konvensional. Jadi R-nya milik regresi melalui origin itu nggak bisa langsung dibandingkan sama model yang konvensional. Yang kedua, yaitu kita harus berhati-hati dalam menggunakan model regresi yang terdapat interceptnya itu 0 atau model melalui origin tadi. Jadi kita lebih baik menggunakan model yang konvensional aja, yang biasa-biasa aja. Alasannya kenapa sih? Alasannya yaitu yang pertama, jika intercept ada dalam model tetapi tidak signifikan atau sama dengan 0, maka didapat model regresi yang melalui titik origin. Yang kedua, jika faktanya ada intercept tetapi kita memaksakan untuk menggunakan regresi melalui titik origin, maka kita membuat kesalahan pada asumsi klasik
ke-9 dari regresi linear, di mana asumsi ini sudah dibahas di bab 3. Oke, untuk memudahkan kita masuk ke contohnya aja langsung. Di sini ada tabel 61, itu kalian bisa lihat di halaman 168. Di situ ada tingkat pengembalian tahunan dari future fund sama ini indeks Fisher dari market portfolio-nya. Di sini Y-nya ini dari tahun 71 sampai 80. Terus ada indeks Fisher-nya itu X-nya itu sama dari 71 sampai 80 juga. Kemudian kita ingat di sini ada model regresi biasa, regresi linear, di mana Y-nya itu tingkat tahunan dari Vodafone, terus on market portfolio-nya itu X-nya, terus beta satunya itu adalah slope koefisien dengan beta koefisien, terus A-nya alpha I-nya itu adalah intercept-nya. Nah, ini adalah model yang dari melalui titik origin, di mana alfanya itu 0, atau interceptnya itu 0. Oke, kita langsung ke jawabannya. Oke, jawabannya dari model regresi melalui titik origin, ini kayak gini. Hasilnya ini. Nah, ini. Interceptnya kan nggak ada nih, 0, langsung ininya. Jadi interpretasinya gimana? Nah, interpretasinya peningkatan 1% market rate of the return Fisher index atau X-nya itu meningkat 1%, maka menaikkan 1,09% rate of return of annual on a future fund atau menaikkan Y-nya sebesar 1,9%. Nih. Tapi apakah kita yakin? Yakin nggak sama model ini? Mengingat tidak ada keyakinan yang kuat dalam hipotesis bahwa alfa I-nya itu sama dengan 0. Jadi bingung kan? Kita coba bandingkan sama regresi linear yang biasanya. Di mana nilainya itu seperti ini hasilnya. Ini interpretasinya berarti kenaikan ini 1% ini menaikkan Y sebesar 1,0691% gitu. Terus kita lihat dari standar error dari betanya, beta topinya, di mana pada model ini itu lebih kecil daripada yang model ini. Nah, di sini mendukung tentang pendapat dari Henry Tail yang mengatakan bahwa jika alfa I-nya itu sama dengan 0, maka slope koefisiennya itu dapat diukur jadi lebih presisi, lebih tepat lagi. Coba kita lihat dari interval konfidensinya. Nah, ini dia. Interval konfidensi dari 95% slope koefisiennya. Ini dari model yang origin ini 6112 ini segini intervalnya. Kemudian yang regresi biasa segini. Nah, di sini yang lebih sempit itu yang ini. Jadi ini lebih presisi. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu skala dan unit pengukuran. Kita masuk ke langsung ke contohnya aja. Di sini itu ada tabel 6.2. Bisa dibuka di halaman 169. Di sini ada tabel tentang Gross Private Domestic Investment and GDP dari tahun 88 sampai 97. Di mana Y-nya itu kita fokus ke Y-nya GPDI. Sama X-nya adalah GDP. Tapi di sini ada dalam billion atau dalam miliar dan ada million dalam juta. Jadi kan pasti hasil regresinya juga beda kan? Di sini ada billion, di sini ada million. Bedanya gimana? Nanti pasti pada bingung nih. Billion sama million. Beda di satuan. Gimana dong jadinya? Nah, di sini kita ambil lagi dari regresi linear biasa, di mana kita definisikan YI starnya itu W1 YI dan XI starnya itu sama dengan
W2XI, di mana W-nya itu adalah konstanta. Jadi misalnya tadi, million ke billion, ya tinggal W-nya diganti 1000. Dikali 1000 biar hasilnya setara gitu. Dan ini semua ini dinamakan dengan scale factor atau faktor skala. Sekarang kita lihat dari model regresi yang menggunakan ini. Faktor scale-nya tadi kita ganti jadi seperti ini. Ini menjadi seperti ini. Oke, paham kan? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui hubungan dari ini. Beta 1 topi dan beta 1 topi star. Bedanya, hubungannya itu apa sih? Terus ada ini, hubungannya apa? Terus suaranya gimana? Ini gimana? Caranya gimana? Seperti itu. Oke, sekarang kita ke hubungannya itu gimana sih? Dari yang biasa sama yang ini. Kita lihat lagi dari ininya. Dari beta ininya, dari variansinya. Ini dari regresi linear kan sudah dibahas di bab 3. Terus ini karena cuma ditambahin starnya doang, jadi ya sama aja. Seperti ini. Jadi hubungan dari keduanya itu digambarkan seperti ini. Di mana beta 2 topi star itu sama dengan W1 per W2 dari beta 2 topi. Untuk selanjutnya juga sama. Jadi seperti ini hubungannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Contohnya itu pada tabel yang tadi, tabel awal, tabel 6.2. Itu kalian lihat lagi di halaman sebelumnya tadi. Di sini kita mencari hubungan dari GDPI dan GDP. Nah, jadi ini regresinya, yaitu seperti ini. Ini yang dalam billion, ini yang dalam million tadi. Nah, interpretasinya GDP berubah 1 unit, 1 billion, maka rata-rata dari GDPI berubah sebesar 0,3016 billion. Di sini, di mana kita membuat GDPI dalam billion dan GDP-nya dalam million. Jadi W-nya itu dibagi 1000. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau ini GDPI-nya dalam million, terus ininya dalam billion, sama aja. Interpretasinya gimana? Jadi GDP berubah 1 unit atau 1 million, maka rata-rata GDPI berubah sebesar 0,0030 billion. Nah, bedanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke regresi pada variabel yang distandarisasi. Topik yang ketiga. Oke, selanjutnya di regresi pada variabel terstandar. Variabel dikatakan terstandarisasi jika kita mengurangi nilai min variabel dari nilai individunya dan membagi perbedaan dengan standar deviasi dari variabel itu. Kita rumuskan jadi seperti ini, di mana YI star itu sama dengan YI dikurangi Y bar dibagi dengan standar deviasinya. Untuk X-nya juga sama. Di mana YI star ini dikatakan sebagai atau disebut sebagai standarized variable. Terus dari ini tadi ada yang menarik. Yang menarik yaitu di mana min-nya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Ini nanti lebih jelasnya ada di appendix 6A.2, bisa dilihat aja nanti. Nah, di sini. Jadi dari regresi linear yang biasa ini, kita ubah jadi variabel yang terstandarisasi tadi menjadi seperti ini. Dan di sini untuk model yang terstandarisasi, intercept-nya itu di sini adalah 0. Jadi beta satunya kita ganti dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Ini juga mirip dengan regresi melalui titik origin, di mana intercept-nya itu 0. Kemudian di sini beta 1 star dan beta 2 star itu adalah disebut koefisien beta. Kemudian dari model ini interpretasinya gimana? Jadi interpretasi modelnya yaitu jika standarized regressor atau atau X meningkat 1 standar deviasi, maka standarized regressor
meningkat sebesar beta 2 star unit standar deviasi. Selanjutnya kita lihat contoh di 6.2, tabel 6.2. Yang tadi masih GDPI dan GDP. Ini di sini kan tadi sudah diperoleh regresi linearnya seperti ini. Nah, ini interpretasinya. GDP berubah 1 unit billion, maka rata-rata GPDI berubah sebesar 0,016 billion. Ini untuk yang biasa tadi. Sedangkan ini pakai yang terstandarisasi, modelnya jadi seperti ini. Dan interpretasinya menjadi jika standarisasi GDP meningkat 1 standar deviasi, maka standarisasi GPDI meningkat sebesar 0,94 standar deviasi. Jadi bedanya seperti itu. Dari yang biasa sama yang terstandarisasi. Keuntungannya apa sih pakai regresi yang terstandarisasi tadi? Yang pertama adalah lebih jelas jika regresor lebih dari 1 atau X-nya lebih dari 1. Kemudian regresor setara dan dapat langsung dibandingkan menjadi setara. Jadi dibandingkan lebih mudah. Yang ketiga, koefisien beta dapat digunakan sebagai ukuran relatif kekuatan berbagai regresor. Ini nanti dijelaskan di chapter 8. Jadi bukan saya yang akan menjelaskan. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu bentuk fungsional dari model regresi. Jadi nanti ada apa aja bentuknya. Nah, ini dia. Pada bagian ini, pada model regresi yang umum digunakan, yang biasanya linear dalam parameter dan non-linear dalam variabel, atau yang dapat dibuat dengan transformasi variabel. Nah, di sini ada 4 modelnya. Ada log linear model, ada semi-log model, kemudian ada reciprocal model, dan logarithmic reciprocal model. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu topik kelima, yaitu model log linear. Oke, sekarang model log linear model. Jadi misal diketahui model regresi eksponensial itu modelnya seperti ini. Kita kalikan dengan ln, nanti ini kali ln, ini juga dikali ln, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita ganti ln beta satunya itu sebagai alfa. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, dari model ini linear pada parameter alfa dan beta. Kemudian linear pada logaritma variabel y dan x-nya. Jadi karena ada dua ini nih, kita sebut sebagai log linear model. Kemudian dari sini kita ganti juga, misalkan ln dari y-nya itu sebagai y star. Kemudian xi starnya itu sama dengan ln dari xi. Kita ganti aja nih dari sini menjadi ini. Dan di sini beta 2-nya ini itu disebut sebagai elastisitas y dan x. Jadi ini artinya presentasi perubahan y untuk presentasi perubahan y, x maksudnya. Selanjutnya kita masuk ke contohnya aja biar gampang. Contohnya aja, oh ya sebelumnya minta maaf ini ketutup tabelnya karena harus ada muka saya. Jadi tabelnya bisa kalian di tabel 6.3 itu ada di halaman 178. Di mana ini ada ini variabelnya ini expander on service billion, terus expander on durable goods sama expander on non durable goods sama total personal consumption expander. Kemudian kita di sini tujuannya ingin mencari elastisitas dari expander dengan ini total person konsumsi billion. Nah, ini dia model regresinya. Model regresinya seperti ini. Jadi, elastisitasnya kan tadi di betanya. Ini dia. Nah, interpretasinya jika total ini
total konsumsi perorangan naik 1%, maka ini expenditure on durable goods-nya itu akan meningkat sebesar 1,9%. Di mana ini akan sangat responsif atau sangat berpengaruh sekali. Jadi mau nggak mau si produsen dari durable goods-nya itu harus waspada terhadap tingkat pendapatannya. Jika pendapatannya kayak ini naik, maka ini akan naik seperti ini. Kebalikannya jika turun, ya ini akan turun. Jadi sangat responsif sekali. Oke, kita masuk ke topik yang keenam, yaitu model kedua, semi-lock model. Di sini nanti terbagi menjadi dua, yaitu ada model lock-lean dan lean-lock model. Kita masuk ke yang pertama, yaitu lock-lean model. Jadi lock-lean model itu berhubungan dengan growth rate atau tingkat pertumbuhan. Biasanya kan ada money supply, terus ada GNP, terus ada produktivitas, kemudian ada populasi, terus ada tingkat dari defisit perdagangan, itu macam-macam lah, ada banyak contohnya. Kita di sini ngambil dari tingkat pertumbuhan konsumsi pribadi di tabel 6.3 tadi, tabel yang tadi. Nah, ini di sini ada rumus bunga majemuknya seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan len, kanan dikali len, kiri dikali len. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian kita akan mengganti nih len dari Y0-nya itu beta 1 dan ini itu adalah beta 2. Maka akan diperoleh seperti ini. Len YT sama dengan ini. Kita cuma mengganti saja. Seperti ini. Kemudian dengan menambahkan errornya menjadi seperti ini. Ini disebut dengan semi-lock model karena hanya terdapat satu variabel saja. Disebut juga lock-lean model yang seperti ini. Kemudian masuk ke slope koefisiennya dari lock-lean model. Jadi beta 2-nya itu perubahan relatif dari regresannya dibagi dengan perubahan absolut dari regresornya. Kemudian jika mengalihkan perubahan relatif Y dengan 100, itu akan menjadikan yaitu rata-rata pertumbuhan dari Y untuk perubahan absolut X. Nah, ini disebut dengan semi elastisitas Y untuk X tadi. Jadi gitu. Kemudian kita masuk ke contohnya aja biar paham. Jadi di tabel 6.3 masih yang tadi, tingkat pertumbuhan pengeluaran pada servis, kita fokusnya ke pertumbuhan pengeluaran pada servis, di mana kita peroleh model lock-lean-nya seperti ini. Nah, di sini. Jadi kan tadi slope koefisien kan memperlihatkan tingkat ininya, tingkat pertumbuhannya. Kan ini berarti betanya. Ini sebesar 0,743%. Kenapa dikalikan 100? Nah, ini tadi nih. Jika dikalikan dengan 100, maka menjadi tingkat ini. Nah, jadi harus dikali 100. Nah, ini disebut juga dengan pertumbuhan sesaat karena terjadi pada waktu T. Kemudian untuk pertumbuhan gabungannya gimana? Jadi ada rumusnya seperti ini. Anti-log dari ini tadi betanya dikurangi 1. Yang seperti ini. Sama juga dikali 100%, tingkat pertumbuhannya menjadi 0,74% per kuartal. Jadi seperti itu. Oke, model selanjutnya, terus ada linear trend modelnya. Ini kayak di peramalan forecasting. Jika slope koefisiennya positif dari ini, maka trennya naik. Negatif, trennya turun. Tahulah di forecasting kemarin. Contohnya seperti ini. Misalnya ini modelnya. Pertumbuhan absolutnya itu adalah 20 kuartal. Beda sama yang tadi. Ini dari model 6.8 itu model yang ini. Yang ini ya. Sama ini. Ini adalah perubahan relatif, kalau ini adalah perubahan absolutnya. Secara umum, yang relatif itu lebih relevan karena terjadi pada waktu T tadi. Perubahannya jadi lebih bagus gitulah. Kemudian masuk ke model yang kedua, yaitu lean-lock model. Jadi tadi kan perubahan absolutnya untuk X sama ininya bukan relatif. Nah, di sini kebalikannya, dari absolut Y untuk perubahan X. Di mana modelnya seperti ini adalah model lean-lock mode.
Linlock model. Dan ini slope koefisiennya untuk Linlock model ini perubahan di Y dibagi dengan perubahan di ln X-nya, atau perubahan ini dibagi relatif perubahan di X-nya. Nah, jika ini berubah 0,01 unit atau 1%, perubahan absolut Y-nya itu adalah 0,01 dikali dengan beta 2-nya. Nah, masuk ke contohnya. Ini contohnya tabelnya juga kepotong karena harus ada muka saya. Nah, ini tentang food and total expenditure. Ini ada food expense, ada totalnya. Tuh. Sekarang dari model Linlock-nya didapat ini. Nah, kita fokusnya ke ini ya. Peningkatan 1% total expenditure akan meningkatkan 2,57 rupiah dari food expenditure. Kenapa ini dibagi 100? Nah, kembali ke ini. Nah, Y-nya dikali 0,01. Beta 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang ketujuh, yaitu reciprocal model. Atau ini kalau dalam terjemahan Google terjemahan itu timbal balik. Kita tahu gimana. Jadi sebut aja reciprocal model. Reciprocal model itu modelnya seperti ini. Bedanya sama yang biasa, ini di sininya. Kalau reciprocal itu 1/nya dari X-nya. Terus di sifat dari reciprocal model itu apabila X bernilai sangat besar, X-nya gede banget, maka Y akan memiliki harga mendekati beta 1. Jadi nilai Y-nya itu akan mendekati beta 1. Di sini ada 3 kasus, di mana kasus pertama itu ada ini, beta 2 lebih dari 0, beta 1-nya lebih dari 0, terus beta 2 lebih dari 0, sama beta 1-nya kurang dari 0, sama ini, beta 2-nya kurang dari 0. Ini untuk yang ini di sini atau ini disebut dengan kurva Philip. Kalau di sini disebut juga dengan kurva Engel. Kita ke contoh ya untuk yang ini ya. Ini contohnya. Ini tabelnya ketutup ya. Jadi di sini kita ambil tingkat kematian anak atau CM dan pendapatan atau GNP atau pendapatan itu. Sama ini ya. Jadi model reciprocalnya seperti ini. Nah, ini kan seperkan, jadi reciprocal. Nah, interpretasinya apabila GNP ini meningkat, maka CM akan mendekati beta, mendekati ini. Nah, mendekati 82 kematian per 1000. Seperti itu. Kita masuk ke yang kedua, yaitu kurva Philip. Jadi misalnya ada grafik seperti ini. Nah, ini adalah upahnya di sini yang anggurnya, orang anggurnya. Upah meningkat lebih cepat untuk 1 unit perubahan pengangguran jika tingkat pengangguran di bawah ini. Nah, di sini dia. Atau UN-nya ini disebut dengan natural rate dari pengangguran tadi. Nah, kurva ini itu biasanya berkaitan dengan inflasi, di mana inflasinya itu rumusnya seperti ini. Ya. Jadi PT-nya itu aktual inflasi rate pada waktu T. Ini berarti T-1. N-nya. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di chapter 17. Jadi untuk chapter ini kita cuma nyampe sini aja, nggak usah terlalu jauh, nanti aja, santuy. Nah, di sini contohnya, contoh dari tadi, kita tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Inflasi dan pengangguran. Pada dari tahun 60 sampai 1979. Nah, ini model linearnya seperti ini interpretasinya. Apabila pengangguran turun, misalnya ini pengangguran turun 1%, inflasi naik, jadi
0,7% atau sebaliknya. Misalnya ini naik 1%, maka inflasi turun 0,7%. Selanjutnya dari model reciprocal yang tadi ini satu per ininya. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Di sini apabila pengangguran naik, ini naik, maka inflasi turun mendekati betanya tadi. Betanya kan berarti ini 3, tipe ya berarti ya persen. Lanjut ke topik ke-8 yaitu logaritmik dari reciprocal model. Nah, di sini bedanya ada logaritmiknya. Modelnya seperti apa? Nah, modelnya seperti ini. Ini ada line-nya. Tadi kan nggak ada. Ini ada. Oke. Terus di ini tuh biasanya kurvanya seperti ini. Ini kayak ketutupan sama muka aku deh. Terus jadi ini di sini awalnya kayak gini, terus tiba-tiba seperti ini. Nah, sayangnya itu di bukunya itu nggak dijelasin di sini apa ya apa. Jadi paling nggak seperti inilah. Nah, ini nanti penjelasan lebih lengkapnya itu di chapter 7. Nah, jadi di sini fungsi ya, biasanya itu fungsi produksi untuk jangka pendeknya seperti itu. Pakai jangka pendek. Itu topik 8 memilih bentuk fungsional tadi. Di sini ada pedomannya dalam memilih. Yang pertama, melihat teori yang mendasarinya. Kedua, mengetahui tingkat perubahan atau slope-nya dan elastisitas regresan dengan regresornya. Nah, di sini nih tadi rangkumannya seperti ini. Kemudian, koefisien model yang dipilih harus memenuhi ekspektasi a priori. Contohnya ya, jika kita mempertimbangkan permintaan untuk mobil sebagai fungsi dari harga dan beberapa variabel lainnya, maka kita mengharapkan koefisien negatif untuk variabel harganya. Iyalah kita mau beli mau beli mobil ya mau nggak mau kita berharapnya koefisiennya negatif untuk harganya semakin rendah. Kemudian yang keempat, kadang lebih dari satu model mungkin cocok dengan serangkaian data yang digunakan. Lihat dari nilai ininya, R kuadrat terbesarnya. Kemudian, namun secara umum tidak boleh menekankan ukuran R kuadrat bahwa semakin tinggi nilai R-nya itu semakin baik. Ini berkaitan juga. Ini sebenarnya nggak boleh secara langsung. Itu akan dibahas di chapter 13, alasannya kenapa gitu. Oke, kita masuk ke yang paling akhir, kesimpulan. Jadi kita kembali ke peta kita tadi, konten kita awal tadi. Jadi, kesimpulan untuk regresi melalui titik origin. Regresi melalui titik origin di mana interceptnya itu 0 atau beta satunya 0, jadi nggak ada. Kemudian skala dan unit pengukuran. Nah, skala dan unit pengukuran ini gunanya biar kayak tadi ada million kan bingung tuh jadi regresinya pakai yang mana. Nah, itu bisa pakai itu dengan kita menambahkan W1-nya tadi. Atau konstanta tadi, misalnya dikali 1000 atau dibagi 1000. Kemudian dari regresi variabel yang distandarisasi. Nah, gunanya di standarisasi itu biar semua variabelnya itu setara. Jadi enak dibandingkannya gitu. Kemudian yang keempat, bentuk fungsional model, yaitu tadi bentuk-bentuknya ada yang ini, model, ada semi-log, proximal, sama ini, log reciprocal. Dimana nih bentuk-bentuk modelnya itu seperti ini tadi. Nah, dia ini tadi. Kemudian dalam memilih bentuk fungsional kan tadi udah ada 5 tuh dari teori yang mendasarinya, terus lihat dari R-nya tapi jangan terlalu menekankan gitu. Banyak. Nah, jadi selesai sudah presentasi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelumnya minta maaf ya apabila dalam menjelaskan ini kurang begitu jelas kali ya, mungkin karena susah juga menjelaskannya, enakan secara langsung ngomong ke kalian. Terima kasih, maaf Bu Rospati dan teman-teman, dadah.